Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana bilisanin arabiyyin mubin wa ja'alahu nuran wa hidayatan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Nurul Amal, Bapak Ustaz yang dihadiri serta para pengurus, hadirin hadirat hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabarnya malam hari ini? Baik. Mudah-mudahan hari pada kesempatan ini Allah senantiasa berkahi kehidupan kita semuanya. Amin. Hadirin, malam ini kita masih di Quran surat Yunus, surat yang ke-10. Surat Yunus ini, Bapak Ibu, tema sentralnya tentang apa? Masih ingat gak? Qadha dan qadar. Kalau Quran surat Taubah tentang apa? Tentang taubat, puncak interaksi manusia dengan Allah. Kalau Quran surat Al-Anfal tentang apa? Syarat-syarat kemenangan atau syarat-syarat datangnya pertolongan Allah. Quran surat Al-A'raf menentukan sikap. Quran surat Al-An'am tauhidullah, mentauhidkan Allah. Quran surat Al-Maidah memenuhi janji. Quran surat An-Nisa keadilan dan kasih sayang terhadap wanita. Quran surat Ali Imran konsisten pada kebenaran atau as-sabar. Surat Al-Baqarah kepemimpinan. Surat Al-Fatihah perasaan dari seluruh kandungan Al-Quran. Ya, saya kasih nilai 100 semua. Nanti dapat hadiah makan gratis di rumah masing-masing. Hadirin hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika fisik lelah kemudian tidur, bangun tidur, nikmat gak Bapak Ibu? Orang yang haus minum, hilang gak hausnya? Orang yang lapar makan, hilang gak laparnya? Nikmat gak kalau hidup begitu? Demikian pula hadirin, akal juga ada makanannya. Apa itu? Ilmu. Hati juga ada makanannya. Apa itu? Berzikir kepada Allah. Di antara zikir kita kepada Allah, zikir itu artinya menyebut-nyebut dan mengingat-ingat Allah. Di antara aktivitas berzikir kita itu adalah mengkaji kandungan Al-Quran. Memahami Al-Quran itu bagian dari cara kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang membuat hati kita tenang. Hadirin, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang masih di Quran surat Yunus, ya. Bicara tentang apa Bapak Ibu? Qadha dan qadar. Qadha itu adalah ketetapan Allah di zaman azali, ya. Terus apa yang ditetapkan oleh Allah di zaman azali kemudian menjadi kenyataan, itu namanya apa? Qadar. Jadi Bapak ini sebenarnya dan Ibu sudah ditentukan apakah ibu-ibu nanti dibeli emas atau tidak, itu ada ketentuannya. Ya, Allah masih bersama saya. Kalau di situ tulisannya dibeli emas dan intan serta mutiara, ibu nggak usah merengek-merengek, suatu saat suaminya langsung digetarkan hatinya untuk membelikan emas.
Tapi kalau tidak ditakdirkan, walaupun nangis dengan air mata, darah itu merah ya, ya kan? Gak bakalan ya. Makanya hadirin, orang yang beriman kepada takdir Allah, ya baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, itulah yang membuat seseorang bahagia dan bisa menebarkan kebahagiaan. Nah, jadi malam hari ini di antara rahasia qadha dan qadar itu adalah bahagia dan bisa menebarkan kebahagiaan. Nanti secara persegi hari ini kita akan bahas rahasia di balik qadha dan qadarnya Allah. Pertama adalah bahagia dan menebar kebahagiaan. Mari kita lihat hadirin, bagaimana kita menjadi insan yang bahagia dan menebar kebahagiaan dengan beriman pada qadha dan qadarnya Allah. Rumusnya ada dua. Rumusnya ada berapa hadirin? 2H ya, bukan 2M ya. 2M banyak banget ya. Sekarang 2H, HH ya, Masya Allah. H yang pertama hakim, apa hadirin? Hakim. H yang kedua hak, apa? Ya, yang pertama apa? Hakim. Hakim itu sama dengan muhkam. Muhkam itu ada di situ ada makna kebenaran. Hakim, kalau hakim makna aslinya ya yang menentukan. Ya. Hakim itu yang menentukan keputusan. Ya. Kalau muhkam, ketentuan dan perencanaan yang pasti benar. Itu muhkam. Maka hakim yang dimaksud di sini nanti kita lihat pada ayat yang pertama Quran surat Yunus. Hakim di sini maknanya yang memberikan hikmah. Apa hadirin hakim? Iya. Hakim di sini yang memberikan apa? Hikmah. Kalau hak itu adalah kebenaran. Apa hadirin? Kebenaran. Jadi orang yang yakin bahwa setiap keputusan Allah pasti hakim. Hakim itu apa tadi? Memberikan hikmah. Ya, memberikan apa hadirin? Hikmah itu memberikan manfaat tidak? Yes. Jadi setiap yang diputuskan oleh Allah, setiap takdir yang Allah berikan kepada diri kita, itu Allah putuskan dengan hakim. Allah putuskan bahwa di balik itu ada hikmah. Hikmah itu bermanfaat enggak? Bermanfaat. Nanti kita akan bahas. Kemudian setiap keputusan Allah itu pasti hak. Setiap takdir Allah itu pasti hak, benar. Ya hadirin. Maka kebenaran itu menyenangkan atau menyedihkan? Enggak jawab ya. Bu, emas itu menyenangkan enggak? Ayo emas, emas Jawa ya. Hak itu kebenaran. Setiap yang benar itu Pak Bu menyenangkan. Orang jujur menyenangkan enggak? Pembohong menyenangkan enggak? Setiap yang benar itu menyenangkan sesungguhnya. Cuman manusia seringkali hatinya diselimuti awal oleh hawa nafsunya sehingga dia tak lagi mencintai benar. Orang yang sholat benar nggak? Ya, berapa banyak orang yang tidak suka sholat? Ya kan? Itu karena nafsu. Baik, bagaimana rumus bahagia dan menebar kebahagiaan? Rumusnya apa tadi? Waha. Yang pertama hakim. Makna dari hakim itu ada hikmah. Yang kedua apa? Hak artinya apa? Kebenaran. Mari kita lihat sekarang ini. Quran surat Yunus ayat yang pertama. Alif lam ra tilka ayatul kitabil hakim. Alif lam ra. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah.
Al-Kitabul Hakim. Hakim di sini dimaksudkan ada hikmah. Artinya apa? Setiap keputusan hakim yang paling tinggi yaitu Allah. Ya. Setiap keputusan hakim itu pasti ada hikmahnya. Ya. Saya bacakan tafsirnya di sini. Ya. Saya kutip dari tafsir Al-Muntakhab karangan ulama Al-Azhar. Ya. Hiya ayatul Quran al-muhkam. Inilah ayat-ayat Al-Quran al-muhkam yang benar. Muhkam itu artinya yang ditetapkan dengan perencanaan yang jelas. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang muhkam fi uslubihi, dalam teknik penyampaiannya, uslub, wa ma'anihi, dan makna-maknanya itu sudah direncanakan oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Kira-kira begitu. Alladzi ishtamala 'alal hikmati, di mana ayat-ayat Allah itu pastilah mengandung hikmah. Mengandung apa hadirin? Mengandung hikmah yang pertama. Yang kedua, wa ma yanfa'un nas, dan ayat Al-Quran itu mengandung hal yang bermanfaat untuk manusia. Mengandung apa hadirin? Yang bermanfaat untuk manusia. Fi umuri dinihim, baik dalam urusan agamanya, wa dunyahum, ataupun urusan dunianya. Oh, ibu-ibu udah kita bahasa Arabnya, Masya Allah. Halo, ibu-ibu masih bersama saya? Saya doakan ibu mudah-mudahan uang belanjanya ditaikan 20 lipat. Aminnya nggak kenceng kan? Ya udah, saya korting naik 3 kali lipat ya. Jadi hadirin, tilka ayatul kitabil hakim, inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah. Maksudnya apa yang mengandung hikmah di situ hadirin? Ayat-ayat Al-Quran mengandung hikmah dan memberikan manfaat kepada manusia, baik di dunia maupun di akhirat, baik untuk urusan agamanya ataupun urusan kehidupan di dunianya. Masya Allah. Nah, mari kita lihat hadirin. Hakim di sini, bahwa di balik keputusan Allah yang Maha Hakim itu ada hikmah. Maka takdir Allah tidak terjadi kecuali ada hikmah dan perencanaan yang jelas atau muhkam. Ya. Jadi muhkam itu perencanaan yang jelas. Jadi hadirin, tidak ada keputusan Allah yang Allah izinkan untuk kita kecuali pasti ada hikmah dan ada perencanaan yang jelas. Itu yang pertama. Contoh, halo, coba ibu, hal yang menyenangkan buat ibu apa kira-kira? Coba. Nggak nyebut ini, kecuali emas ya, emas Jawa. Apa kira-kira bu? Hah? Oh ya, coba belanja dinaikkan 3 kali lipat. Nah, gak apa-apa. Tiba-tiba Allah menakdirkan belanja ibu naik 3 kali lipat. Kenapa? Minyak goreng memang naik 2 kali lipat, Ustaz. Cabai naik, ya. Hadirin, saat Bapak memberikan belanja 3 kali lipat kepada ibu, yang menggerakkan hatinya siapa? Dan itu sesungguhnya sudah diputuskan jauh sebelum ibu nikah sama bapak. Tanggal sekian, bulan sekian akan ada seperti ini. Maka, ya kan, kalau dinaikkan 3 kali lipat, apa hikmahnya? Hikmah pertama, ibu mungkin bisa jadi pemurah, ya kan? Sama tetangga yang biasanya tidak ngasih infak, ngasih infak. Ya. Yang kedua, ya kan, ibu jadi ingat
tetangga yang ada di sini yang paling tidak mampu si ini, saya akan datang ke sana untuk memberikan sesuatu. Hikmah nggak tuh? Jadi kalau ibu mendapatkan sesuatu yang banyak, ya kan, itu takdir Allah. Itu sesungguhnya akan ada banyak jalan yang membuat orang lain mendapatkan manfaat. Gitu. Itu takdir baik, bukan? Naik anggaran 3 kali lipat, takdir baik kan? Sekarang sudah zaman susah, anggaran belanjanya dipotong 50%. Sedih atau bahagia, Bu? Sedih. Ibu sedih untuk sesaat. Kata suami, Pak, kok dipotong begini? Lebih, ya kan? Orang memang kreditan segini, ya kan? Gaji, sekarang zaman ini merosot juga. Sudahlah, nikmati. Kita udah berikhtiar, Allah menakdirkan seperti ini. Ternyata apa, Bu? Akhirnya bapak dan ibu sering puasa sunnah. Allah masih bisa saya. Sering apa? Dan dengan puasa sunnah itu, hadirin, ternyata apa? Allah merancang usia ibu sehat. Kenapa? Sebab kalau ibu mengurangi makan dan minum, ya, buat bapak dan ibu, Senin awalnya sebenarnya untuk mengirit, ya kan? Tapi hitung-hitung daripada nggak makan udah puasa. Ternyata apa? Ada satu penyakit di dalam diri bapak dan ibu yang Allah hendak menyembuhkannya dengan puasa. Berarti, Bu, dipangkasnya uang 50%, anggaran 50%, bagus nggak? Orang lantak, bagus nggak? Air ketika ngaji. Masya Allah. Kalau masih bersama saya, kata bapak-bapak, yes, iya. Kata ibu-ibu, ya, contoh. Contohnya orang kenal Ustaz ini, ya. Jadi hadirin, apapun yang Allah tentukan untuk kita setelah kita berikhtiar yang maksimal, setelah berikhtiar, ya, takdir yang baik ataupun takdir yang tidak baik, semuanya baik. Contoh, halo Bu, jangan ibu deh, bapak-bapak sekarang, Pak, halo Pak, masih bersama saya Pak? Jangan bapak-bapak deh, orang Solo, ya. Naik motor, kempes bannya. Halo? Kira-kira itu sudah ditakdirkan nggak kempesnya, Pak? Kalau kempes, mungkin bapak akan mengeluarkan uang kan? Terus jalan nuntun kan? Ternyata apa? Allah hendak membuat bapak sehat. Sebab kalau nggak nuntun, nggak bergerak, bisa aliran darahnya kesumpet dan bisa stroke. Justru dengan dibocorkan ban, bapak jalan 1 kilo, ya kan? Maka berkeringat, tidak jadi stroke pertama, dan yang kedua, bapak menjadi jalan rezeki untuk tukang tambal ban. Halo, masih bersama saya? Jadi Pak, kalau kita udah berikhtiar maksimal, kok tiba-tiba Allah hadirkan sesuatu yang tidak kita inginkan? Ingat hakim. Ingat apa, hadirin? Di balik hakim itu ada apa? Hikmah. Pasti ada hikmah terbaik dalam kehidupan. Bayangkan Pak, kalau bannya nggak pernah bocor, bagaimana tambal ban? Halo, masih bersama saya? Oke. Selanjutnya, sakit. Masya Allah. Siapa yang sedang sakit? Halo Bu. Tapi Allah kasih sakit, itu sesungguhnya Allah hendak memberikan rezeki buat Pak Dokter. Iya toh. Halo, masih bersama saya? Kalau bapak dan ibu kagak ada yang sakit, lah keprewek. Halo? Belum 3 kan rumah sakit Pak? Iya enggak? Jadi kalau sakit, orang yang sakit itu kata Allah, jangan khawatir dengan sakit. Justru saya, ya Allah, kalau boleh meminta, jika menjelang ajal untuk wafat, ya Allah, sakitkan beberapa saat yang tidak lama, karena sakit itu menggugurkan dosa. Begitu kata Rasulullah. Nah, kalau kita ridho dengan sakit, ya Allah, Engkau takdirkan sakit, berarti hamba harus beristirahat dari beraktivitas. Ya Allah, jadikan sakit ini menggugur dosa hamba. Maka ibu jadi tenang. Bahagia gak dengan itu? Bahagia. Itu yang pertama. Yang kedua, kata anaknya, Ma, ke dokter yuk. Iya nak, saya sudah berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dipertemukan dokter yang
Baik, pergi ke dokter, bayar nggak kira-kira? Bayar. Saya pernah ngitung, dokter anak spesialis, kata saya masuk rumah sakit dulu anak saya yang pertama, setiap bulan spesialis. Ya Allah, tiap bulan ini gaji habis buat itu ya. Nah, saya ngitung, kalau dari anak satu aja dia untungnya cepet 100. Kalau ada 10 berapa? Berapa? Pas saya lihat dokter yang paling antri itu bisa 30 pasien loh Bu. Halo? Berarti berapa? 3 juta kali 3 berapa? 9? Berapa? 3 juta sehari. Berarti kali 30 berapa? Berapa? 90 juta. Terus gaya apa duit itu? Halo? Coba. Kalau mengganti begitu gimana? Itu takdir Allah juga. Nah hadirin, maka orang yang dekat dengan Allah, ya Allah Engkau berikan duit yang banyak ini ya Allah, berarti ini takdirmu. Ingat hakim, setiap takdir Allah pasti memberikan manfaat dan faedah kepada orang lain, kepada manusia. Maka agar hamba ya Allah bisa berbahagia dengan ketentuanmu ya Allah, dengan takdirmu, maka saya akan infakkan sebagiannya kepada orang yang tidak mampu. Masya Allah. Dok, sakit membuat dokter jadi kaya. Dokter yang kaya membuat orang miskin dikuliahkan anak-anaknya. Itulah roda berputar. Indah nggak kira-kira? Jadi kalau sakit jangan banyak-banyak. Sakit terus. Jangan. Halo? Sebab sakit sudah tidak menyenangkan. Kalau pikirannya negatif, berarti masalah menjadi dua. Pertama masalah sakit, yang kedua masalah pikiran yang orang benar. Halo, masih bersama saya? Penting nggak tuh Pak beriman kepada takdir Allah itu? Penting nggak? Masya Allah. Jadi Masya Allah. Lagi, kalau ada anak diajarin nggak bisa, ya kan? Diajarin nggak bisa. Kata bapaknya, sudah lesin aja. Berarti anak yang tidak bisa itu sesungguhnya apa Bu? Ditakdirkan oleh Allah tidak bisa agar les privat itu lancar. Oh, Masya Allah. Coba, halo, masih bersama saya. Kalau kemudian emaknya cuma belajar ngajarin langsung pinter, nggak dilesin tuh. Berapa banyak anak-anak kampus itu hidupnya dari ngelesin satu rumah ke rumah yang lain. Kok nggak usah tahu? Dulu waktu mahasiswa saya begitu. Halo, masih bersama saya? Iya Pak. Jadi Masya Allah, semua keputusan Allah itu namanya muhkam. Muhkam itu direncanakan dengan pasti dan benar. Begitu kan? Ya kan? Sampai misalnya Bu, halo Bu, Ibu beli apa namanya? Yang manis-manis itu? Yang manis-manis apa? Bukan manisan Pak. Manisan. Gula. Masa Ibu beli manisan gula. Tiba-tiba Ibu pas beli, ya kan, sedikit bocor itu plastiknya sehingga netes gula. Ibu nggak sadar, tapi yang membuat apa namanya, yang menakdirkan bocor itu ada semut yang Allah perintahkan, gigit itu plastik sehingga bocor sedikit. Ketika beli muncul. Kenapa muncul? Karena di bawah itu ada semut-semut yang sedang kelaparan. Masya Allah. Itu. Jadi kita tidak bisa mengkalkulasikan akal kita. Hidup ini hanya dengan akal, tetapi dengan hati yang tersambung dengan Allah. Allah yang mengatur alam raya ini dengan penuh keteraturan yang pasti dan menyenangkan. Masya Allah. Sehingga tidak boleh ada makhluk Allah yang kemudian terzalimi. Ya Allah. Begitu. Halo, masih bersama saya? Iya. Jadi dengan beriman kepada takdir Allah, kita akan menjadi hamba Allah yang bahagia dan membahagiakan. Rumusnya apa? Dua hak. Hak yang pertama apa? Hakim. Hak yang kedua? Hak. Hak artinya apa? Kebenaran. Mari, itu yang pertama hakim sudah. Yang kedua hak, kebenaran. Lawan kata hak itu abatha, bukan abasa ya, ta, abathu.
abatha, ya, atau abatul kesia-siaan, ya. Ayat sabul insan, abatha itu, kalau sin abasa itu bermuka masam, kalau pakai fa abathun, abatha itu ini apa namanya, kesia-siaan. Artinya hak itu benar, kalau lawan kata benar itu adalah kesia-siaan atau batil. Jadi hadirin, seluruh keputusan Allah itu tidak ada yang sia-sia, ya. Seluruh keputusan Allah itu tidak sia-sia. Contohnya dulu, mungkin bapak, halo pak, masih bersama saya pak? Bapak waktu bujana, ya, pernah naksir anak kepala desa, ya? Ya. Halo? Udah, yang punya pengalaman gak usah ngaku, ya. Kasihan istrinya kalau ngaku. Nah, bapak pingin sama perempuan anak kepala desa itu, gadis anak kepala desa, pendekatan, tapi tidak ditakdirkan diterima bapak cintanya. Akhirnya apa? Bapak masuk tentara, ya. Pas masuk tentara, ngelamar anak Pak Camat diterima. Halo Pak, masih bersama saya. Artinya apa? Allah tahu yang terbaik itu bapak. Pernah nggak yang begitu dari bapak? Nah ini pengalaman saya tuh Pak, ya. Saya orang Madura, ujung sana. Madura, kalau Pak Ustadz itu Madura kota, saya Madura Udik. Madura Udik udah paling timur, terus nyebrang lagi ke lautan. Lewat laut itu dari Madura Kabupaten Sumeneb itu paling timur. Saya kalau pulang kampung dari ujung pulau itu saya harus nyebrang ke pulau saya, namanya Pulau Sapudi, 3 jam ya. Saya lahir tahun 76 di sana, dan istri lahir di Jakarta tahun 79. Coba bayangkan, kok bisa ketemu gitu, mana cinta? Halo, masih bersama saya. Dan waktu saya SMA, saya sudah dites Bu untuk masuk ke Azhar Mesir, tapi nggak diterima. Akhirnya sekolah di Jakarta. Saya bilang sama istri, seandainya saya masuk Al Azhar, apa iya saya nikah sama Umi? Loh, pastilah ya, kalau dipastikan, kalau sudah ditakdirkan Allah, pasti ada jalan bertemu dengan saya. Iya kan? Kalau takdir pasti ada pertemuan, ya kan? Masya Allah. Ternyata dengan tidak diterima di situ, saya mungkin saya ketarik jodoh kali ya. Masya Allah. Pas saya ngajar di TPA, ketemulah dengan si guru itu. Pas dikatakan, ya Allah, ada getar di jiwa. Masya Allah. Seperti embun yang menetes di padang Semarang, nyus gitu kan? Masya Allah. Halo, masih bersama saya. Dan bapak pasti begitu juga merasakan ketika lamarannya diterima kan? Masya Allah. Ibu senang juga ketika dilamar kan Bu? Wah, ya senyumnya sudah menandakan itu ya. Masya Allah. Jadi hadirin, semua kegagalan di satu sisi, sesungguhnya Allah hendak mengiring kita pada takdir Allah yang terbaik untuk kita. Masya Allah. Mungkin alhamdulillah berjodoh dengan engkau. Sekiranya berjodoh dengan dia kayaknya kasar, berantem mulu kali tiap hari. Lalu, jadi ibu sekarang dengan pasangan yang ada sekarang, bapak dengan pasangan yang ada, syukuri, itu yang terbaik Pak. Jangan menghayal yang lain-lain ya. Sebab belum tentu bahagia. Halo, bersama saya. Yang memberikan jodoh kepada bapak dan ibu siapa? Itu yang terbaik. Coba ya, saya punya suami istri yang tinggi, mancung, putih, bapak gak pernah dihargai nanti, ya kan? Kenapa? Ya mungkin dia tingkah lakunya kurang pas, kira-kira begitu. Nah, tetapi istri bapak yang sekarang, yang udah soleha, hafal Al-Quran, sholat tahajudnya gak pernah lewat melulu ya, ya kan? Itu mungkin yang terbaik buat menenangkan hati bapak, Masya Allah. Jadi apa yang Allah takdirkan untuk kita, syukuri, itu yang membuat kita bahagia. Maka ketika kita mensyukuri takdir Allah itu, maka kita akan berbuat baik kepada orang lain, dan orang lain mendapatkan kebahagiaan lantaran kita. Begitu.
Indah itu takdir Allah kita kalau kita pahami dengan baik. Baik. Selanjutnya kata al-haq ya, atau kebenaran diulang pada surat Yunus ini sebanyak 23 kali. Ya. Sebanyak berapa kali hadirin? Dari total keseluruhan ya 109 ayat. Jadi kan Quran surat Yunus itu berapa jumlah ayatnya? 109 ya. Nah, di antara 109 ayat itu ada pengulangan kata al-haq sebanyak berapa kali? 23 kali. Dan ini pengulangan paling banyak dalam Al-Quran, kata al-haq. Nomor 2, setelah itu surat Ali Imran mengulang kata al-haq itu sebanyak 13 kali. Berapa kali ini? Dan surat Ali Imran itu banyak ayatnya sebanyak 200 ayat ya, 200 ayat. Coba saya tes. Kalau Bapak dan Ibu bisa menjawab, insya Allah masih mudah ya. Walaupun kebanyakan tapi masih mudah ya. Kenapa saya katakan mudah? Semangatnya masih mudah. Quran surat Yunus berapa ayat Pak? 109. Mengulang kata al-haq berapa kali? 23. Quran surat Ali Imran berapa ayat? 200 ayat. Mengulang kata al-haq berapa kali? 12. Kalau di sini masih ingat, ya kan? Tapi kalau pulang ke rumah anak nangis, ya kan? Minta macam-macam gimana coba? Cucu nangis lupa. Makanya biar nggak lupa dicatat kayak ibu-ibu ya. Masya Allah. 100 ibu. Ibu ini namanya kuliah maghrib ya. Ustaz, kuliah maghrib. Jadi jangan pernah di wisuda Bapak dan Ibu ya. Kalau di wisuda kan selesai belajarnya. Baik hadirin, mari kita lihat tentang al-haq ini di Quran surat Yunus ayat 5 dan ayat yang ke-6 ya. Saya bacakan ayatnya. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَالَّذِي Dialah Allah Ja'ala syamsa yang telah menjadikan matahari dia memancarkan sinar ya, memancarkan apa? Wal qamara nuran dan yang telah menjadikan bulan bercahaya. Bercahaya itu karena kena pantulan sinar wa qaddarahu ya. Dan Allah menjadikan wa qaddarahu qadar. Apa qadar itu? Qadar dan qadar. Apa qadar? Ketetapan Allah yang sudah menjadi kenyataan. Maka di sini ini maksudnya wa qaddarahu dan Allah telah menjadikan kenyataan bulan itu ya, telah menetapkan untuk bulan manazil, garis orbitnya. Apa hadirin? Dan matahari juga ada garis orbit ya kan? Jadi jalan-jalanannya sudah ditentukan oleh Allah. Pertanyaan saya, adakah matahari menyerobot jalannya bulan dan bulan menyerobot jalannya matahari? Ada nggak Pak? Padahal bintang-bintang di sana itu triliunan ya kan? Satu bintang yang lain ada nggak Ibu mendengar cerita? Karena nge-track satu bintang yang lain akhirnya terjadi kecelakaan beruntun. Ada nggak? Triliunan tapi nggak pernah bertabrakan karena bintang-bintang itu tunduk dan patuh kepada siapa? Apa ayatnya? Wa lillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardh. Bersujud apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di muka bumi. Sujud maksudnya itu tunduk kepada Allah. Kalau bulan garismu sini, sami'na wa ata'na ya Allah. Matahari, bintang-bintang yang lain ini garis edarnya. Pojok.
coba lelo ya, begitu kan. Ini enggak, duit orang diembat. Halo, bersama saya, duit negara dicaplok lah piye. Akhirnya gimana Bu? Penjara. Bahaya nggak kira-kira? Akhirnya tidak terjadi keseimbangan. Jadi manazil itu adalah ketetapan Allah, takdir Allah. Kemudian apa hadirin? Lita'lamu adadas sinina wal hisab. Jadi garis-garis edar itu Pak sudah ditentukan dan sudah diperhitungkan oleh Allah. Itu namanya hak ya. Untuk mengetahui berapa kali tahun ya, untuk mengetahui hitungan tahun. Wal hisab, dan hitungan hari dan bulan. Begitu hadirin. Masya Allah. Jadi Allah udah kasih itu ancer-ancernya. Apa kata Allah? Ma khalaqallahu dzalik. Allah tidak menciptakan matahari dan bulan itu illa bil haq, kecuali dengan kebenaran yang pasti. Tidak asal-asalan penciptaan itu. Halo, masih bersama saya? Yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Allah menjelaskan ayat-ayat itu untuk manusia yang berilmu. Makanya hadirin, itu pentingnya kita belajar sehingga kita bisa menyingkap di balik takdir Allah ada kebenaran. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, ketika Allah menakdirkan ibu berjodoh dengan bapak, itu sebuah kebenaran. Kalau maka bersyukurlah. Tapi Pak Ustadz kan kurang mancung hidupnya. Justru itu yang terbaik. Kalau lebih mancung lagi nyari yang lain Ibu. Masya Allah. Ya. Jadi kalau ada kekurangan, maka ingatlah di dunia ini tidak ada yang sempurna, karena kita sedang ada di dunia. Sempurna itu hanya ada di akhirat nanti di surga. Baik, itu ayat yang pertama. Saya bacakan ayat yang ke-6. Inna fi ikhtilafil laili wan nahar. Sesungguhnya di antara penciptaan, sesungguhnya di antara pergantian siang dan malam. Wa ma khalaqallahu fis samawat, dan apa-apa yang Allah ciptakan yang ada di langit, yang terdiri dari para malaikat, matahari, bulan, dan bintang-bintang, dan selain dari itu, wal ard, dan apa saja yang ada di muka bumi ini. Apa yang ada di muka bumi ini? Hayawan, hewan, jibal, gunung-gunung, bihar, lautan, anhar. Apa anhar? Nahrul, kali. Wal asjar, dan pepohonan, dan termasuk manusia diciptakan ada di atas bumi itu, ya kan? La ayatin liqaumi yattaqun. Benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang bertakwa, ya kan? Bagi orang-orang yang beriman. Ini dalam tafsir Jalalain ya. Jadi hadirin, seluruh ketetapan Allah itu ada manfaatnya untuk kehidupan ini. Masya Allah. Maka hadirin, semua keteraturan ini adalah hak. Apa hadirin? Hak artinya apa? Kebenaran, bukan kesia-siaan. Maka keteraturan alam melahirkan keindahan tidak? Ya Pak, keteraturan alam melahirkan keindahan enggak? Dan sekaligus manfaat kan untuk manusia. Siang kita bisa bekerja, malam kita bisa tidur, betul tidak? Coba bayangkan kalau dijadikan siang terus menerus, atau berhenti itu bekerja, ya kan? Dan kalau siang terus menerus, kata peneliti, maka semua yang padat akan jadi cair. Masjid ini cair, kepala kita jadi cair. Ada kehidupan nggak kalau begitu? Masya Allah, subhanallah, Allah menciptakan itu semua. Jadi keteraturan itu adalah hak kebenaran, bukan kesia-siaan. Maka keteraturan alam raya, termasuk keteraturan yang Allah ciptakan dalam fisik kita ini, akan melahirkan keindahan dan kenyamanan, dan bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Subhanallah. Manusia yang beriman pada takdir Allah akan menjadi pribadi yang bahagia dan membahagiakan. Kenapa? Mereka yang beriman pada takdir Allah, dia akan tunduk pada garis kehidupan, garis aturan yang telah Allah tetapkan kepadanya, sehingga dia tidak akan menzalimi orang lain. Maka dirinya bahagia dan orang lain juga. Yes, begitu hadirin. Baik, ini baru sesi pertama dari rahasia di balik qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala.
Insya Allah 2 pekan yang akan datang sepertinya saya izin. 2 pekan yang akan datang saya insya Allah akan menemani jemaah umroh. Ya, izin ya. Nanti saya. Jadi bulan depan berarti lanjutannya. Rahasia di balik qada dan qadar untuk memperbaiki diri kita. Tahun ini bahagia dan bulan yang akan datang dengan beriman pada takdir Allah membuat diri kita memperbaiki diri kita. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan ilmu yang telah kita dapatkan menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang mengantarkan kita semakin taat kepada Allah dan semakin bermanfaat untuk kehidupan ini karena Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.